Karena dalam organisasi itu bisa membantu ilmu kehidupan. Dan ada Pengalaman dalam menambah relasi supaya kita gampang mencari teman baru. Berjuang bersama Lewe2 Indah. Berjuang wujudkan kebermanfaatan. jadi nasib orang itu bisa kelihatan. Nanti orang ini bakal begini, nanti orang ini bakal begini. Itu baca dari circle-nya dia, berapa lama dia, berapa tahun. Karena susah keluar dari lingkaran situ. Gitu. Jadi cerita sejenak bahwa saya dulu dalam lingkaran teman-teman yang nongkrong, malam pulang, besok pagi saya juga nongkrong. Memang main band ya kayak gitu, bikin lagu gitu. Tapi saya nggak ada yang ngeganja gitu. Kalau saya alhamdulillah nggak nongkrong. Kalau teman-teman saya ada yang main gitu, malah di studio juga main gitu. Tapi rumah kosong juga. Hasilnya bandnya nggak gitu-gitu amat, rekaman juga enggak, maksudnya nggak gratis juga kok. Banyak yang sia-sia. Jadi ketika dicampur hal kebaikan dengan keburukan, insya Allah gagal, nggak jadi apa-apa. Jadi kalau baik, konsisten baik, nanti hasilnya baik. Jangan setengah-setengah. Karena Allah nggak suka, Allah maha baik, Allah tahu yang baik, Allah hanya menerima yang baik. Gitu. Karena kita biasanya tuh kepengen kelihatan sama teman, biar kelihatan image, bener gak? Biar kelihatan eksis, biar kelihatan keren. Padahal tuh nothing sebenarnya, nggak ada kayak gitu, kosong sebenarnya. Jadi tanya sama diri kita, apa sih saya mau show up ke mereka ini gitu? Apa sih kosong atau isi? Pikirannya kosong atau berisi? Mulutnya isinya daging atau sampah? Apa yang kita lakukan bermanfaat atau kosong? Jadi refleksi dari sekarang, siapa teman-teman kita yang kita pilih, buku apa yang kita baca setiap bulan, habis 1 bulan, buku-buku apa yang kita pilih, temennya, bukunya, konten-konten apa yang kita baca. Setiap hari kita lakukan, itu akan menjadi diri kita, termasuk yang makanan sembarangan segala macam itu yang bikin kita itu jadi sakit. Itu ya, apalagi yang saya di atas kita udah banyak lah jumlahnya. Kalau perut buncit itu definisinya gampang apa penyakit. Itu kalau Patri kan rata banget ya. Kalau saya kan agak-agak montok dikit gitu. Jadi kalau rata masih aman tuh sama yang saya sakit. Jadi, kalau yang rada buncit itu dekat banget. Jadi hati-hati. Jadi apa yang kita makan itu akan menjadi diri kita. Oke, sambil ini refleksi pengingatan supaya kita nggak salah jalan dari awal, supaya kita punya tujuan hidup, punya pilihan teman-teman yang positif. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Itu pakai mic. Ya, jadi membangun organisasi berarti bentuknya struktural dan tim orangnya. Berarti tim itu orangnya ada di organisasi. 1. Fondasi organisasi dan tim. Kenapa harus berorganisasi? Boleh dari Nelva yang ini. dan ada Pengalaman dalam Dalam apa yuk? Dalam kolam. pengalaman berorganisasi, berorganisasi untuk bersosialisasi kerjasama, maksudnya gitu ya. Dinar apa Dinar? Kalau saya kenapa harus berorganisasi? Karena dalam organisasi kita bisa nemu ilmu kehidupan. Filosofis sebenarnya. Cocok deh. Cowok masa depan. Daripada cowok masa gitu. Masa gitu. Ilmu kehidupan. Ada lagi mau nambahin, Pedro? Tujuan organisasi Kenapa harus berorganisasi? Kita kenapa harus berorganisasi? untuk menambah relasi supaya kita gampang mencari teman baru yang
bisa kita manfaatkan. bisa kita manfaatkan Setuju. Memang benar. untuk bertukar pikiran. Iya, betul. Karena kita membutuhkan orang lain. Kecuali kalau bisa kita manfaatkan, pinjam duit. Besok pinjam lagi gitu. Ya itu enggak masuk kayak gitu. Itu lain hal. Jadi ilmunya, pengalamannya, mungkin ada aset yang dia punya, bisa juga. Kalau saya punya kamera gitu, bisa belajar sama-sama, maksudnya gitu. Ya, kayaknya tahu ya. Renda, kenapa berorganisasi? Tahu nggak? Kelas 2 kan? Kelas 11 kan? Kelas 11. Jangan saya pak. Jangan saya. Emang saya apain? Oh maaf dong. Apa? Keluar keluar. Hah? Keluar. Hah? Udah lah. Ya coba tanya Pak. Katanya Pak dia. Kuliah sih. Iya, lanjut ya. Kenapa penting? Ada di slide berikutnya, di halaman berikutnya. Satu, itu udah saya rangkum tuh. Pengembangan soft skill. Soft skill itu keterampilan yang bukan hard skill. Jadi pengembangan diri. Soft skill itu keterampilan memimpin, berbicara depan publik, menyampaikan presentasi, menyampaikan ide-ide, bagaimana bernegosiasi, bagaimana memobilisasi orang, bagaimana meyakinkan orang, bagaimana memotivasi orang. Itu kita butuh karena teman-teman kita ini kadang-kadang kita semangat, teman kita nggak semangat. Teman kita down, kita semangatin dia, kita trigger gitu. Kita kadang-kadang lagi down, teman kita ngangkat kita lagi. Nah kita butuh teman yang kayak gitu. Bukan ikut amblasan bareng-bareng gitu, ngedrop bareng-bareng gitu. Nah kita nggak cocok tuh teman kayak gitu tuh, nggak oke tuh. Yang kedua, memperluas networking tadi seperti Petro bilang. Ketiga, meningkatkan kredibel kita dan pengalaman kita tadi yang disampaikan Nelva. Kalau kita masukin ke dalam CV di perusahaan-perusahaan itu, kalau mereka konsen ya, biasanya manajer, user itu yang mereka konsen sama pengalaman, mereka lebih suka sama orang-orang yang bisa diajakin diskusi, nggak pintar sendiri, nggak pintar ngomong sendiri. Karena banyak orang yang ngomong pintar tapi belum tentu bisa direalisasikan gitu. Banyak, jadi dia membutuhkan orang yang bisa mewujudkan itu. Dia bisa menyampaikan dan bisa mewujudkan itu, bisa kerjasama. Terus bisa bekerja sama dalam tim. Yang kelima, melatih problem solving, kreativitas. Jadi kalau nggak bisa ini, bisa B. Jadi taktis. Oke, kamu handle ya. Misalnya kayak tadi itu kita telepon-teleponan. Anak perempuan duluan, kebut-kebutan tuh, sampai ngebut ya Pak RW, bablas ke Sumedang, ya kan? Karena kita duluan menyelamatin anak perempuan nih, udah dititipin sama marbot gitu. Kita duluan kan ngebut, gitu. nyampe duluan, kita yang kebablasan kan, nggak boleh ya. Fatih tidur kan, pulas, kita keluar tol, jauh bener lagi motornya. Nah, kita langsung handle, oke ambil alih. Jiner bilang, oke biar kita aja angkut aja, empet-empetan nggak apa-apa, nanti kita angkut. Itu namanya taktis tuh. Kreativitas dalam mengambil tindakan-tindakan urgent gitu, terbiasa dalam hal kayak gitu. Itu kita butuh kayak gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing, udah kayaknya amannya kita gini, apa gitu. Bukan untuk didebatin, tapi untuk nyari solusi. Jadi perdebatan itu sebenarnya tidak ada ya sebenarnya. Selagi masih mencari solusi bersama, itu bukan perdebatan. Karena memang itu dibutuhin dalam organisasi. Begini aja bagusnya, begini aja bagusnya. Tapi ketika sudah diputuskan sama-sama ya, jangan ditinggalin. Misalnya Fatih pengennya A, Rendra pengennya B, Dinar pengennya C, yang disetujuin misalnya F. Nggak setuju sama dia tuh, saya kan pengennya A, dia B. Akhirnya yang disetujui sama-sama F, yang A, B, C, D itu ninggalin semua, F-nya malah ditinggalin gitu. Nah, kalau keputusan kayak begitu, keputusan bersama, itu nggak boleh. Haram tuh gue itu. Nggak boleh, kalian ninggalin. Pernah nggak dengar ceritanya pasukan dari, kalau perang dari, kalau nggak salah, zaman Umar bin Khattab, itu perang Persia sama Romawi kan bersamaan kan waktunya kan. Terus ada yang pulang duluan, dia pergi laporin ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang apa? Kamu tinggalin pasukan kamu dan kamu tinggalin pimpinan kamu. Kamu pergi sekarang, laporan kamu saya terima, kamu balik lagi. Dimarahin ya, suruh balik lagi. Perjalanan ya seminggu, bolak balik, diusir lagi, pergi kamu, pimpin pasukan kamu kembali gitu. Jadi pantang buat orang, walaupun segenting apapun, jangan tinggalin pimpinannya. Itu nggak boleh dalam organisasi, itu nggak boleh ditinggalin. Pimpinan kita mau ditinggalin.
Jadi soulmate itu soulmate kita. Susah bener, susah senang bareng-bareng. Pokoknya masuk kau ke kali pun ya kita masuk bareng-bareng gitu. Jadi sukses bersama, kesusahan pun bersama. Jangan ditinggalin. Itu kan banyak juga nih teman-teman yang belum, saya mah cari yang enak-enaknya aja, giliran susah, enggak. Kita nggak kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi berlatih untuk bertahan dalam ketidaknyamanan. Bertahan, belajar sabar dalam ketidaknyamanan. Terus nyoba batas kemampuan sabarnya kita gitu. Pernah nggak nyobain kayak gitu? Ya mungkin naik gunung udah pernah gitu. Saya juga pernah naik gunung. Situasinya teman saya sakit, nggak bisa lagi bawa tas, udah gitu hujan deras kan, pasti kalau tas itu kan tambah berat ya. Apalagi bawanya isinya itu tenda tuh. Tendanya basah, masukin ke tasnya tambah berat, hujannya juga jalannya licin, jadi tambah berat. Temen kita nggak kuat, taruh di panggul kita. Tas walaupun kita bagi dua tuh, keril yang tingginya kayak si kita gitu, itu dibagi dua. Ke saya sama itu sakit banget itu di pundak. Rasa sakit ya, sedih ya, itu empati namanya. Jadi nggak perlu ngomong, dia kayaknya lagi susah, kita temenin yuk. Itu empati namanya. Belajar untuk peka namanya. Belajar untuk peka. Nah, di organisasi kita butuh kepekaan sosial. Kita butuh lihat tetangga kita, teman-teman kita, mereka ini positif negatif atau ngambang-ngambang aja gitu. Kita mesti tahu nih tetangga kita butuh bantuan apa ya. Itu pentingnya di organisasi. Terus lanjut, ruginya apa kalau nggak berorganisasi? Motivasi dan tujuan. Udah baca ya? Ya, terus baca aja. Ruginya nggak punya motivasi, nggak punya tujuan. Keterampilan hidup. Keterampilan kehidupan. Iya. Belum tentu bisa manajemen waktu dengan baik ya. Karena kalau kesibukan akademis sama non akademis itu kita harus bisa ngatur sendiri tuh. Memang OSIS sibuk gitu, sibuk ya. Tapi kalau belajar tempaan kita itu bisa supaya kayak berpikir ganda gitu. Energinya dipaksa untuk istilahnya itu kalau di komputer overlock ya. Overlock. Jadi di luar batas kemampuan kita semaksimal apa sih? Standarnya sih itu kita naikin berapa kali ya gitu. Waktu saya kuliah juga, saya pulang tuh jam 10 malam, setengah 10. Malah kadang-kadang malam jam 1 balik lagi ke kampus lagi, masukin pamflet, brosur. Biasa kalau di istilah politik itu ada yang kita jam 1 nempel, lawan politik kita itu nempelnya jam 5, kelar. Besok pagi, tadi malam pamflet kita ya, udah nggak ada. Dicopotin namanya diganti pempunya dia. Jadi pemilu hitam lah itu. Ada sih istilah kayak gitu. Black campaign. Jadi malam-malam black campaign. Kampanyenya malam-malam. Brosur kita, pamflet kita dicopot-copotin. Lanjut. Kemampuan berkomunikasi, kurangnya kemampuan komunikasi. Terus yang kelima, circle yang kurang baik. Terus sulit bekerja sama orang lain, egois, mau-maunya sendiri. Nah, oke. Jadi sampai di sini pertanyaannya, kalau kita tahu manfaatnya, kalau kita tahu ruginya berorganisasi, bagus atau tidak? Pertanyaan sekarang, kita mau gak sih berorganisasi? Harusnya mau. Alfons harusnya mau gak? Harusnya mau. Rendra harusnya mau gak? Mau. Harusnya mau ya. Karena apa? Jangan saya bilang, jangan saya lagi nih. Ntar kita mau bareng nih. Apa Fatih? Harusnya mau Fatih? Harusnya mau atau gak mau? Harusnya mau, karena ada manfaatnya. Karena banyak karena fasenya udah nggak bisa lagi tuh kalian diulang. Kalian seumuran kita nih, terus saya pengen kayak dulu lagi deh. Udah beda fasenya. Jadi kayak unyu jadi kayak gitu. Jadi balik ke Karang Taruna, jadi kayak Karang Taruna kelurahan gitu ya. Karang Taruna kelurahan tau kan ya? Ya gitulah ya. Kalau Karang Taruna yang bener ini usianya masih begini gitu, masih produktif, masih sekolah, masih kuliah, kayak gini. Masih ranah-ranahnya masih inilah produktif gitu, nggak udah yang punya anak gitu ya, kayaknya nggak cocok karakter udah gitu. Harusnya berarti kesimpulannya setuju ya, kalau harusnya sih kita mau berorganisasi karena kita mau menjadi lebih baik, karakter lebih baik, ada teman-teman yang circle baik, berkomunikasi juga bagus. Ada presentasi kuliah kalau nggak lancar ngomongnya juga
nilainya jelek. Bener gak? Tugas akhir, belum tugas akhir kan? Ada gak sih tugas akhir presentasi? Kalau zaman saya tuh sidang 2 kali gitu. Mau lulus sidang 2 kali. Apalagi katanya kemarin S2 juga, jurnal 2 kali juga. Jadi 2 kali. Jadi kalau ada yang pinter di kepala, tapi ngomongnya susah nih. Hei, bodoh. Gak bisa jawab. Ada gak gitu? Ada. Biasa gak dapet message-nya gitu. Ditanya berbelit-belit, muter-muter, akhirnya gak ngejawab deh pertanyaan saya nih. Nilai jadi jelek, padahal bagus, kemampuannya dia bagus. Ada tuh teman-teman saya juga ada kayak gitu. Dia keluar tuh, bisa diulang gak sidangnya? Ya nunggu semester depan, bayar lagi kuliahnya nambah 1 semester lagi, rugi. Emang gara-gara apa? Komunikasi. Kurang komunikasi, berbicara begini, belajar lancar. Makanya kalau kita nanya, saya tanya, jawab. Belajar ngomong, belajar untuk menyampaikan ide. Kan nggak ada yang larang kan? Waktu kita belajar, yang paling seru tuh di waktu kapan? Di sekolah, TK, SD, SMP atau SMA? SMA. SMP. Karena seru temennya. Oke. Oh, resumenya. Jadi hari ini kita membahas satu, bagaimana kita berorganisasi dengan niat yang baik, niat untuk ibadah. Kedua, kita tahu potensi kita, skill kita apa, profil kita paham betul. Yang ketiga, kita paham teman-teman kita, kemampuan, kekurangannya kita tahu. Yang keempat, isu-isu publik, isu-isu umum yang ada di lingkungan kita tahu, kita jadikan itu solusi dalam bentuk rencana kerja. Nah, di akhirnya, di topik ketiga dan keempat ini, kita membentuk satu organisasi Karang Taruna, ada pemilihan ketua, ada divisinya. Syukur-syukur malam ini bisa jadi work plan, agenda kerja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Atau nggak tahu nanti di peraturan di ADRT-nya itu 2 tahun atau sampai 5 tahun atau hitung ke RW, saya nggak tahu. Atau seumur hidup nanti Karang Tarunanya RW-nya mau ganti-ganti aja. Ya, monggo. Jadi poin 1 sama 2, satu pondasi, kedua membangun organisasi tim. Nah, yang ketiga adalah bukan saya topiknya, agendanya kita bersama, kita bentuk organisasi sekarang. Yang keempat, bikin rencana kerja. Oke, bisa dimulai ya? Baru kita mulai pembicaraannya. Tadi mah baru prolog doang. Oke, saya kasih ke Pak RW. Jadi poin 3 ke 4-nya membentuk organisasi sama work plan, rencana kerja. Oke, terima kasih Pak Arif yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya ya. Biar segar nih, kayaknya Kopi dulu. udah mulai dimawat semua nih matanya. Tetap semangat semuanya. Biar semangat nih. Kalau saya bilang RW 26 berjuang gitu ya. Kalau saya bilang Karang Taruna RW 26 juara. Oke? Kita mulai. Yang nggak ada suaranya berarti Bayar udah lagi, Bu. sampai di alam, bukan alam barzah ya, mudah-mudahan ya. RW 26 berjuang. Mana yang lemes banget nih? Sekali lagi, RW 26 berjuang. Karang Taruna 26 juara. Sekali lagi, RW 26 berjuang. Karang Taruna 26 juara. Luar biasa. Nih ketuanya